Di tengah krisis energi global dan rencana kenaikan harga BBM, komitmen pemerintah Indonesia melakukan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan jadi semakin penting. Komitmen pemerintah ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 tentang Kesepakatan Paris. Indonesia didaulat sebagai presidensi dan tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali, November 2022. Salah satu agendanya membahas transisi energi. Maka Indonesia berharap para pemimpin G20 dapat menentukan masa depan sistem energi dan teknologi nol bersih dalam mempercepat transisi energi. Apalagi negara-negara G20 dan G7 adalah penghasil karbon terbesar di dunia. Sementara transisi energi dianggap sebagai holds key to tackle global energy and climate crisis. Saat berpidato pada KTT Iklim atau COP26 di Glasgow akhir tahun 2021 dan di World Economic Forum di Davos awal tahun 2022, Presiden Joko Widodo telah menegaskan komitmen Indonesia menjalankan pembangunan rendah karbon atau ekonomi hijau. Salah satunya dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT. Tekad Indonesia ini mendapat apresiasi dari komunitas global. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mendukung transisi energi, beralih dari energi fosil ke energi bersih, adalah persoalan pendanaan yang tidak cukup hanya bersumber dari APBN saja. Dibutuhkan kontribusi pihak swasta dan komunitas filantropi global. Nah, pada sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan perkiraan kebutuhan dana transisi energi mencapai 30 miliar dolar Amerika untuk 8 tahun ke depan. Jumlah yang hampir sama juga pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa sekitar 25 hingga 30 miliar dolar Amerika untuk memensiunkan PLTU batu bara berkapasitas 5,5 gigawatt sampai 2030. Sementara menurut penelitian Institute for Essential Services Reform dan Universitas Maryland, dibutuhkan dana 4,6 miliar dolar Amerika untuk memensiunkan dini 11% dari kapasitas PLTU sampai 2030. Dalam perhitungan Bappenas, pembiayaan pembangunan rendah karbon di Indonesia per tahun sebesar 6% dari produk domestik bruto atau PDB. Dengan mengacu PDB 2021 sebesar 16.970 triliun, setidaknya dibutuhkan 1.000 triliun per tahun. Nah, melihat angka seperti itu, APBN diposisikan sebagai katalis yang secara paralel membutuhkan kontribusi swasta dan pendanaan global. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam percepatan transisi energi. Di sektor energi kelistrikan, penghentian bertahap operasionalisasi PLTU membutuhkan bantuan internasional dan koordinasi nasional yang terencana. Hal ini guna mendukung pencapaian bebas emisi Indonesia pada 2060. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan kemitraan lintas sektoral, terutama dengan sektor swasta. Namun sektor swasta butuh insentif untuk mengeksplorasi peluang inovasi di bidang teknologi transisi energi.
Pemerintah dan otoritas lokal juga dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada para pengusaha tentang pengembangan potensi EBT di daerah. Ini dilakukan sebagai komitmen jangka panjang sesuai peta jalan pembatasan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius. Presiden Joko Widodo sendiri telah memberi kepastian bahwa Indonesia tengah bergerak maju dalam penggunaan EBT. Untuk mencapai tujuan itu, dibutuhkan pengurangan produksi dan juga penggunaan batu bara, minyak dan gas alam secara bertahap. Pernyataan Presiden RI ke-7 ini akan membuka ruang mobilisasi dana komunitas internasional, baik lewat negara, lembaga donor, atau filantropi. Salah satunya, misalnya, dengan menginisiasi kolaborasi Friend of Indonesia Renewable Energy. Sejumlah negara seperti Jerman, Inggris Raya, dan Denmark telah menyatakan komitmennya untuk terlibat. Denmark bahkan siap berkontribusi pada 2023 dengan menyiapkan dana hibah global bagi aksi iklim sekitar $500 juta Amerika per tahun, di mana Indonesia masuk dalam skema pendanaan global ini. Skema lainnya melalui mekanisme transisi energi atau ETM, yaitu pembiayaan gabungan untuk mendukung percepatan penutupan PLTU. Dalam tahap rintisan sepanjang 2 hingga 3 tahun, ETM akan menggalang sumber dana untuk mempercepat penutupan PLTU. Skema ETM juga memfasilitasi investasi EBT sesuai potensi setiap negara. Dalam peluncuran platform ETM di Bali, pertengahan Juli lalu, PT Sarana Multi Infrastruktur ditunjuk sebagai Country Platform Manager ETM. Dengan langkah terukur dan peta jalan yang jelas, PT PLN Persero berkontribusi dalam mendukung target bebas emisi Indonesia tahun 2060. Dekarbonisasi sistem energi di sektor kelistrikan adalah salah satu tantangan terbesar dan terpenting dalam transisi energi. Sektor energi ini sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim karena menyumbang sekitar 2/3 dari karbon dioksida global. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional disebutkan komitmen pemerintah untuk mencapai target bauran energi 23% pada 2025. Untuk mencapai itu telah ditetapkan berbagai langkah strategis untuk mereduksi peran PLTU, salah satunya melalui PLTU co-firing, yaitu pembakaran batu bara bersama biomasa kadar 5 hingga 10%. Kemudian juga pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap dalam skala masif. Merujuk rencana jangka pendek Kementerian SDM, PLTU berkapasitas 9,2 gigawatt akan diberhentikan secara bertahap pada 2030. Dan bila memungkinkan, PLTU 5,5 gigawatt akan dipensiun lebih awal dan diganti dengan EBT. Rencana terukur dengan target jelas dengan memensiunkan sekian unit PLTU dan menggantinya dengan EBT, ini akan membantu mengembalikan Indonesia ke jalur yang sesuai dengan kesepakatan Paris. PLN sebagai operator tunggal ketenagalistrikan sepanjang Juli dan Agustus 2022 telah menunjukkan progres signifikan dalam mengejar target energi bersih. Kegiatan dimaksud antara lain konversi bertahap PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang sudah berusia 15 tahun ke EBT, kemudian pembangunan PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikro hidro, dan sosialisasi kompor induksi. Ini ada sekitar 5.200 unit PLTD yang masuk skema transisi yang akan tersebar pada 2.130 lokasi
dengan potensi setara 2 gigawatt. PLN sendiri sedang dalam proses penyelesaian pembangunan PLTMH Batanghari dan Dharmasraya. Ini dilakukan bekerjasama dengan swasta, yakni PT Brantas Total Energi. Nah, komitmen PLN dalam transisi energi juga diwujudkan dengan mengajak masyarakat untuk beralih dari kompor LPG ke kompor induksi, yang program rintisannya telah dilakukan di Solo dan Bali pada tahun ini. Langkah ini mendapat respons positif dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Dari kajian PLN, kompor induksi terbukti lebih murah dan praktis. Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap energi hijau menjadikan industri dituntut bertransformasi dengan cepat. Proses transisi yang dilakukan oleh PLN akan menjadi portofolio bahwa pengembangan EBT berada di jalur yang tepat. Jadi dengan demikian, terjadi keseimbangan antara bisnis dan kebutuhan terhadap energi hijau. Dengan potensi EBT yang melimpah, Indonesia bisa menjadi epicentrum EBT, baik untuk kebutuhan sendiri maupun komunitas internasional. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 418 gigawatt, baik yang bersumber dari air, panas bumi, angin, maupun matahari. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral logam yang dibutuhkan untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka, mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun, dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana.